Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang biologi, tepatnya ruang lingkup biologi. Karena pandemi kita tidak bisa bertatap muka. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke materi. Perkenalkan, nama Ibu Rina Arditya Kartikasari. Ibu sebagai guru mata pelajaran biologi di SMA Handayani 2 Banjaran. Yuk kita belajar biologi. Sebelum mempelajari tentang biologi yang lebih dalam lagi, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari biologi? Kalian pasti sudah sering mendengar kata biologi, tapi belum paham apa arti dari biologi. Biologi itu terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios itu artinya makhluk hidup, logos itu artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Tentang apa aja sih? Tentang keadaan atau sifat dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, terus ciri-ciri dari makhluk hidup itu seperti apa? Waktu SMP kalian pasti sudah pernah mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup. Yuk kita ingat-ingat lagi. Yang pertama, ciri dari makhluk hidup itu adalah bernafas. Sudah pasti ya, ciri utama dari makhluk hidup itu sudah pasti bernafas. Ketika sudah tidak mempunyai nafas, berarti bukan makhluk hidup lagi. Yang kemudian nomor 2 ada membutuhkan nutrisi. Apa sih nutrisi? Nutrisi itu makan. Kita sangat membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Kemudian yang ketiga ada peka terhadap rangsang. Apa sih yang dimaksud dengan peka terhadap rangsang? Ketika tangan kamu mengenai api, apakah kamu akan diam saja membiarkan tangan kamu terkena api? Tentu tidak kan? Kamu pasti akan buru-buru mengambil tangan kamu dengan terburu-buru, meniupnya atau memberi air. Nah, itu adalah respon peka terhadap rangsang. Yang keempat, cirinya adalah tumbuh dan berkembang. Dari kita bayi, dari kita masih janin malah kita itu terus tumbuh dan berkembang hingga kita dewasa seperti sekarang ini. Yang kelima ada bereproduksi. Bereproduksi artinya memperbanyak keturunan. Betul. Terus yang nomor 6 ada ekskresi. Apa sih ekskresi itu? Ekskresi itu artinya mengeluarkan zat sisa dalam tubuh. Contohnya, kita berkeringat, mengeluarkan urin, mengeluarkan feses, itu adalah bagian dari ekskresi. Yang terakhir adalah makhluk hidup melakukan metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu reaksi kimia dalam tubuh. Ya, selanjutnya kita masuk ke cabang biologi. Cabang biologi itu hampir ada 200 cabang dari biologi. Ibu akan menyebutkan 3 atau Ibu hanya memberikan contoh 3 dulu. Nanti sisanya akan menjadi tugas kamu. Nah, yang pertama, sitologi. Sitologi itu ilmu yang mengkaji tentang sel. Jadi semua informasi tentang sel itu ada di cabang biologi bab sitologi. Yang kedua ada histologi. Histologi itu ilmu yang mengkaji tentang jaringan. Jadi semua tentang informasi tentang jaringan itu adanya di histologi. Jaringan dan sel itu berbeda ya. Kalau sel itu berarti hanya satuan dari organismenya. Nah, kalau jaringan itu berarti kumpulan dari sel. Kemudian ada anatomi. Anatomi itu ilmu yang mengkaji tentang organ bagian dalam dari makhluk hidup. Biasanya ini dipelajari ketika di kedokteran untuk mempelajari organ-organ dalam kita. Nah, kemudian ada metode ilmiah dalam biologi. Biologi itu ilmu yang tidak bisa sembarangan, tidak bisa seenaknya, tidak bisa. Jadi semuanya harus berdasarkan
Metode faktanya didapat dari mana? Dari metode ilmiah ini. Nah, metode ilmiah ini ada 5 metode. Supaya kamu tidak lupa dan gampang mengingatnya, kamu cukup mengingat MOHEK. Apa sih MOHEK? MOHEK itu yang pertama, M-nya adalah masalah. Nah, di sini masalahnya apa? Masalahnya itu berarti berupa pertanyaan. Misal, kamu ingin meneliti tentang pengaruh cahaya terhadap tumbuhan. Kenapa sih cahaya sangat mempengaruhi tumbuhan? Kenapa sih? Nah, kenapa itu adalah masalah, pertanyaan dari masalah itu sendiri. Nah, yang kedua ada O-nya tuh observasi. Observasi itu artinya mencari atau mengumpulkan data. Jadi, sebelum melakukan eksperimen, kamu harus atau wajib mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Kamu mengumpulkan data tentang semua informasi tentang cahaya, informasi tentang tumbuhan, itu semuanya kamu kumpulkan. Itu masuknya ke observasi atau pengumpulan data. Yang ketiga adalah hipotesis. Apa hipotesis? Hipotesis itu sama kayak suuzon. Kenapa sama kayak suuzon? Hipotesis itu jawaban sementara tanpa kamu tahu itu betul atau tidak. Ketika yang tadi Ibu kasih contoh pengaruh cahaya terhadap tumbuhan, kamu tidak tahu kenapa cahaya mempengaruhi tumbuhan. Apakah cahaya punya kandungan yang sangat bagus untuk tumbuhan, atau tumbuhan yang mempunyai sesuatu sehingga dia dapat menerima cahaya dengan baik, kamu kan tidak tahu. Nah, dugaan sementara itu namanya hipotesis. Yang keempat ada eksperimen. Ketika kamu sudah mempunyai masalah, mengumpulkan data, dan mengumpulkan jawaban sementara, kamu saatnya bereksperimen. Kamu melakukan eksperimen dengan kamu misalnya menanam benih tumbuhan kecil, kemudian yang satu dikasih cahaya, terkena cahaya, yang satu tidak terkena cahaya. Nanti kan terlihat ya ada perbedaannya apa sih? Nah, itu adalah eksperimen atau melakukan percobaan. Yang terakhir adalah K-nya kesimpulan. Nah, ketika tumbuhan itu dua-duanya sudah tumbuh, kamu pasti akan melihat perbedaannya. Misal, yang kena matahari lebih cepat panjang, tapi dia berwarna kuning. Sedangkan yang tidak terkena cahaya, dia pendek tapi berwarna hijau. Kenapa sih seperti itu? Oh, ternyata cahaya sangat mempengaruhi hormon pada tumbuhan. Nah, itulah kesimpulannya. Jadi, biologi itu tidak bisa pakai sembarang metode. Kamu ingat saja MOHEK, masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Kita akan lanjut lagi di bab selanjutnya.